Maka bersilaturahmilah kita, berkunjunglah kita ke tempat saudara kita atau teman kita. Ya. Maka pada saat kedua orang itu bertemu, maka untuk melepaskan rasa rindu, ya. Rasa rindu bertemu berdua, maka pada saat misalnya berpelukan karena kasih sayang, maka orang-orang ahli ibadah itu bertanya, pada saat kalian itu berpelukan dengan keluarga kalian karena begitu rindunya, ya, melepas kangen tadi, maka orang ahli ibadah tadi bertanya, di mana sesungguhnya Allah? Jadi bisa jadi pada saat kita melepaskan kerinduan itu sudah lupa segalanya. Jadi ingatnya ya hanya kepada saudara kita atau teman kita. Maka bagi orang-orang yang ahli ibadah itu mempertanyakan, di mana sesungguhnya pada saat itu Allah? Artinya bisa jadi pada saat melepas kangen itu melupakan Allah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita awali kajian kita ini dengan pembacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kalian, amin ya rabbal alamin. Kita masih akan membahas tentang iman. Apa itu iman? Sudah beberapa kali episode tentang iman itu yang sudah kita bahas. Pada kali ini kita akan melihat apakah iman. Jadi sering kita bahasa iman ini sudah menjadi bahasa yang keseharian. Namun demikian masih banyak sesungguhnya kita belum memahami apa makna iman yang sesungguhnya. Sehingga karena kita kurang memahami secara keseluruhan apa itu iman, maka kita menjadi tidak tahu kemana sesungguhnya kita akan mengusahakan iman itu. Pada kali ini kita akan membahas tentang iman, yaitu bahwa iman itu adalah cahaya. Bahwa iman itu adalah cahaya. Jadi hakikatnya adalah cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam kolbunya, sehingga cahaya tadi masuk ke dalam jiwa seseorang, maka orang itu dinamakan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman tentu saja ini merupakan sesuatu
upaya maksimal yang harus kita lakukan. Karena hanya dengan berimanlah maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana telah kita ketahui bahwa ada Islam, ada iman, ada ihsan. Maka iman hanya orang yang berimanlah inilah yang diselamatkan oleh Allah ya, di dunia dan di akhirat. Nah, pada kesempatan ini bahwa iman tadi sesungguhnya hakikatnya Allah memasukkan cahaya. Tentu saja cahaya ini tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Tapi cahaya ini bisa dilihat dengan mata batin kita. Mata batin ya, atau jiwa yang terdalam, yaitu yang bernama fuad itu. Nah, itu yang bisa melihat itu. Maka di samping mata batin kita yang bisa melihat cahaya itu, juga bisa merasakan. Sehingga yang bisa kita kita bisa deteksi, kita bisa ketahui bahwa itu cahaya masuk ke dalam jiwa kita, itu adalah dengan bahasa rasa. Dengan bahasa rasa. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian merasakan satu ketenangan, setelah berzikir kepada Allah merasakan satu ketenangan, merasa ada satu keteguhan, maka perasaan-perasaan itu yang dirasakan tadi itu sesungguhnya adanya cahaya yang Allah masukkan ke dalam jiwa. Maka merasakan satu ketenangan. Jadi itu sesungguhnya yang dimaksudkan dengan cahaya itu. Tentu saja kita tidak akan tahu kalau saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kita tentang masalah keimanan ini. Bahwa iman situ sesungguhnya adalah merupakan cahaya. Mari kita lihat di dalam surah Al-Ahzab surat 33 pada ayat yang ke-41 sampai dengan 44. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Ya. Ini dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi di sini menunjukkan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang ahli zikir, dan zikirnya itu banyak, tidak sedikit. Sehingga kalau tidak berzikir maka ya tidak beriman. Sehingga dalam pengertian ini ya, maka orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan mengingat Allahnya itu banyak.
Maka itu yang dinamakan dengan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sehingga di dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman itu adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, itu yang menjadi suatu ciri orang yang beriman. Jadi bagaimana kalau tidak berzikir? Ia tidak masuk orang yang beriman. Bisa grade-nya turun kepada Islam. Nah, maka di sini seberapa banyak sesungguhnya suruh berzikir kepada Allah. Kali ini kalau ada satu pertanyaan, maka sebagaimana di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-191 itu disebutkan bahwa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi yaitu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Nah, maka itu yang dimakan dengan orang yang banyak berzikir. Jadi kalau dikatakan tadi, wahai orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ukurannya banyak berapa? Apakah 3, 10, 100? Nah, maka banyak di sini adalah senantiasa berzikir kepada Allah pada saat berdiri, duduk, dan berbaring. Maka itu yang dinamakan dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Bahwa orang yang beriman itu tidak pernah tidak berzikir. Itu yang dimaksudkan. Sehingga dengan demikian supaya kita dijadikan orang yang beriman kepada Allah, maka marilah masuki persyaratan ini senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi mengingat Allah itu pada saat kita berjalan, pada saat kita bekerja, ya, pada saat kita misalnya sedang ngobrol atau saudara-saudara kita lagi ngobrol, maka bagaimana kita supaya tetap ya, kepada Allah, jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada satu ungkapan dari orang-orang yang ahli ibadah. Artinya orang-orang yang betul-betul merenungi makna udzkurullah dzikran katsira ini. Ya, zikir yang sebanyak-banyaknya. Pada saat kita misalnya kangen sama teman kita atau keluarga kita karena lama kita tidak bertemu, ya. Maka bersilaturahmilah kita, berkunjunglah kita ke tempat saudara kita atau teman kita. Ya. Maka pada saat kedua orang itu bertemu, maka untuk melepaskan rasa rindu, ya. Rasa rindu bertemu berdua, maka pada saat misalnya berpelukan karena kasih sayang, maka orang-orang ahli ibadah itu bertanya, pada saat kalian itu berpelukan dengan keluarga kalian karena begitu rindunya, ya, melepas kangen tadi, maka orang ahli ibadah tadi bertanya, di mana sesungguhnya Allah? Jadi bisa jadi pada saat kita melepaskan kerinduan itu sudah lupa segalanya. Jadi ingatnya ya hanya kepada saudara kita atau teman kita. Maka bagi orang-orang yang ahli ibadah itu mempertanyakan, di mana sesungguhnya pada saat itu Allah? Artinya bisa jadi pada saat melepas kangen itu
melupakan Allah. Jadi sampai seperti itulah bagaimana orang-orang ahli ibadah itu menjaga keistiqomahan di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan satu definisi keimanan. Sebab kalau tidak seperti itu tidak dikatakan orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wasabbihu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi di sini di samping tadi senantiasa berzikir tanpa ada waktu yang ditentukan. Maka di sini zikir itu pada saat pagi dan petang. Pagi dan petang. Jadi kalau pagi dan petang ini bisa, kalau pagi itu bisa jadi sehabis subuh. Kalau mau petang itu sehabis asar atau mau maghrib ya. Jadi pagi dan petang. Jadi dua penghujung ya. Awal dan penghujung. Pagi itu awal, akhir yaitu petang. Jadi pagi dan petang. Orang yang beriman itu harus senantiasa berzikir kepada Allah pada saat pagi dan petang. Jadi bisa kita pahami bahwa orang yang beriman kepada Allah itu paling tidak berzikirnya pagi dan petang. Sampai zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi zikir yang sebanyak-banyaknya itu ya tadi pada saat berdiri, duduk, dan berbaring. Nah pagi dan petang ini minimal. Ya, bisa dipahami seperti itu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah itu berzikirnya kepada Allah pagi dan petang itu minimal. Ya maksimalnya sampai kapan? Ya zikir yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak apa? Dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Maka itu merupakan satu definisi daripada keimanan. Maka orang-orang yang mengamalkan zikir itu selanjutnya adalah wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Jadi dialah yang akan memberikan rahmat kepadamu. Wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dan ternyata orang yang berzikir kepada Allah itu, maka di sini akan disambut oleh malaikat. Malaikat itu juga ikut mendoakan orang yang ahli zikir tadi. Maka zikir-zikir tadi itu akan menghasilkan rahmat Allah, menghasilkan kasih sayang Allah, menghasilkan satu pembelaan dari tentara Allah ya yang bernama malaikat. Jadi kalau di sini katakan wallazi yusalli alaikum. Dialah yang berselawat kepadamu. Jadi Allah itu berselawat kepada orang-orang yang ahli zikir. Wa malaikatuhu, dan malaikatnya juga. Jadi orang-orang yang ahli zikir itu adalah Allah akan memberikan salawat kepada orang yang ahli zikir. Kemudian malaikat juga akan
mendoakan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah akan liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan dari zulumat, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Jadi di sini itulah sesungguhnya sesuatu akibat daripada zikrullah tadi, ya, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, akan menghilangkan kegelapan menuju kepada satu cahaya. Ya, jadi maksudnya gelap ini bukan gelap di waktu malam, bukan itu. Tapi ini gelapnya kolbu. Ya, kolbu yang gelap. Ya, jadi contohnya kolbu yang gelap itu misalnya orang sedang berbuat maksiat kepada Allah SWT, maka itu kolbunya akan menjadi gelap. Nah, maka kegelapan kolbu itu akan bisa diterang, diberikan cahaya dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Jadi berzikir itu akan mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahaya ke dalam kolbu kita. Jadi contohnya pada saat kita misalnya banyak masalah, pusing, ya, banyak yang dipikirkan, ya, maka di sini perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika misalnya buntu pemikiran, ya, pada saat begitu banyaknya berbagai macam persoalan, itu artinya simbol dari satu kegelapan. Maka kegelapan itu akan bisa diusir dengan memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Maka adalah bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman, rahima, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berzikir tadi akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang yang Allah berikan kepada ahli zikir ini merupakan satu bentuk apresiasi, satu bentuk penghargaan Allah kepada hambanya yang banyak melakukan zikrullah, itu menjadi satu kasih sayang, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Mereka akan mendapatkan satu penghormatan. Jadi nanti kepada orang-orang yang ahli zikir itu nanti di akhirat akan mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kayak di sini, ya selamat kamu ya, ya selamat, ayo masuk ke sini, selamat. Nah, mendapatkan ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum ajran karima. Dan Allah akan menyediakan pahala yang mulia. Jadi ini merupakan satu penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, satu rombongan ketika masuk surga, maka di sana yang menerima atau menyambut itu adalah Allah sendiri. Dan Allah sendiri yang mengucapkan salam. Coba bisa bayangkan betapa bahagianya ketika kita
mendengar ya, Allah sendiri mengucapkan salam kepada kita, subhanallah, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Kalau kita misalnya ketemu dengan kawan kita atau pimpinan kita yang lebih tinggi kita, kemudian datang kepada kita mengucapkan salam, itu kita sudah bahagianya luar biasa. Atau misalnya kita mendapatkan salam dari presiden misalnya, wah itu kan merupakan satu kebanggaan ya. Nah, jadi pada tingkatan manusia aja kita merasakan seperti itu. Maka ini yang memberikan salam itu yang membuat kita, yang menciptakan kita. Artinya Allah memberikan satu penghormatan yang sangat tinggi nanti di akhirat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang ahli zikir, bagi orang-orang yang banyak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini marilah jadikan diri kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam berzikir ini bukan hanya sekedar lisan saja yang kita komat, tapi bagaimana betul-betul kita merasakan jiwa kita itu, apa yang kita ucapkan jiwa kita merasakan. Maka itu yang dimaksudkan dengan berzikir tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pada saat kita berada di jalan atau kita sedang jalan-jalan ke mall atau ke pasar misalnya, bagaimana kita bisa berzikir? Bisa, bukan tidak bisa. Maka di situ perasaannya kita yang kita kaitkan dengan Allah. Jadi ya tidak perlu la ilaha illallah, la ilaha illallah, misalnya datang ke warung la ilaha, atau pergi ke mall la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau beli barang la ilaha illallah, ya, tidak harus seperti itu. Artinya zikir itu dengan perasaan saja, perasaan bahwa Allah sedang bersama-sama dengan kita. Jadi perumpamannya begini, misalnya seorang pemudi dengan seorang pemuda sedang jatuh cinta misalnya. Ya, seorang pemuda yang sedang jatuh cinta kepada seorang pemudi. Ya. Maka itu seorang pemuda itu akan senantiasa mengingat calon istrinya tadi. Bagaimana cara mengingat calon istrinya tadi? Itu kan tidak perlu diucapkan, dengan bahasa rasa kan. Dengan penuh perasaan mengingat. Ya, analoginya seperti itu. Kepada Allah itu seperti itu. Jadi dengan bahasa rasa. Jadi tidak perlu disebutkan ya, tapi detak jiwa kita itu akan senantiasa mengingat dia. Maka itu yang dimaksudkan dengan zikir ihsan tadi. Jadi betul-betul merasakan dekatnya jiwa kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini menunjukkan bahwa iman itu adalah cahaya. Iman itu adalah orang yang ahli zikir. Iman itu adalah orang yang akan dikeluarkan oleh Allah dari satu kegelapan kepada cahaya. Jadi artinya di sini, kalau kegelapan itu dianalogikan dengan satu kesusahan, stres misalnya, nah, maka itu nanti akan liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, kepada cahaya, lapang. Sehingga marilah kita pandai-pandai kita menjaga kita supaya bagaimana jiwa kita supaya tetap dalam keadaan lapang, dalam keadaan bercahaya. Jadi kalau misalnya kita merasakan satu kesusahan, menghadapi satu rasanya ketakutan gitu.
Maka itulah sesungguhnya yang dinamakan dengan kegelapan tadi. Maka cepat-cepatlah berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihilangkan. Karena yang namanya keimanan itu adalah seperti yang sudah kita sebutkan di awal bahwa iman itu adalah keindahan. Wazayyanahu fi qulubikum. Ada satu keindahan, ada satu ketenangan, ada la raiba fi, tidak ada satu keraguan. Sehingga mendeteksinya adalah dengan bahasa rasa. Ketika kita merasakan satu keraguan atau ketidaknyamanan, maka itu artinya ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Sehingga Nabi menyatakan jaddidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi memperbaharui keimanan kita. Maka mari selanjutnya kita lihat di dalam surah Yasin. Surah 36 ayat 55 sampai dengan 558. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ya. Jadi pada surat Yasin ini memperjelas bagaimana Allah memberikan salam penghormatan kepada penduduk ahli surga. Jadi ini dikatakan tentu saja orang yang mendapatkan salam ini adalah orang-orang yang ahli zikir tadi. Maka Allah menyatakan inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Jadi pada hari itu penduduk surga itu pada sibuk luar biasa gitu. Tapi sibuknya itu sibuk kesenangan, bukan sibuk kesusahan. Maka di dalam kesibukan kesenangan penduduk ahli surga ini, karena di surga tadi kesibukan tadi sudah artinya sudah tidak ada yang perlu dikerjakan lagi. Jadi kesibukan di sana betul-betul kebahagiaan. Ya, sudah nggak perlu bekerja, sudah nggak perlu cari nafkah, semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Kerjanya cuman jalan-jalan di surga, di taman-taman, ya. Semuanya sibuk, mereka itu bersenang-senang. Nah, di samping bersenang-senang, ya ada di taman surga, di mata air. Kemudian apa? Mendapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sungguh sangat luar biasa gitu. Artinya yang memiliki surga itu, ya, yang memiliki kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan salam, memberikan ucapan selamat, memberikan ucapan selamat, ya, kepada penduduk surga tadi. Artinya begitulah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya begitu mulianya di sisinya. Maka inilah sesungguhnya yang harus menjadikan fokus kehidupan kita, harus dijadikan satu target untuk mencapai kenikmatan nanti di sana.
Karena sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang kekal. Nanti di sana sudah tidak ada lagi satu kematian, artinya selamanya gitu hidup. Nah, itulah mari kita bersusah payah untuk mencapai ya kehidupan akhirat itu yang berbahagia. Karena di sini Allah mengabarkan kepada kita betapa sibuknya kehidupan di surga sana, tapi kesibukan yang menyenangkan. Jadi di sana cuman main-main, ya bersenang-senang, karena sudah berbeda sama sekali dengan kehidupan dunia. Nggak perlu bekerja, ya. Tapi makanan sudah ada, apa yang mau dimaui juga sudah disiapin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa nikmatnya kehidupan di sana itu. Maka hanya orang-orang yang berimanlah yang akan diberikan fasilitas seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kepada orang-orang yang ahli zikir tadi. Kemudian Allah menjelaskan selanjutnya, hum wa aswajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh dan bersandar di atas dipan-dipan. Subhanallah. Jadi memang satu kenikmatan yang tidak pernah kita merasakan sebelumnya, tidak pernah membayangkan sebelumnya. Benar-benar sesuatu yang amat sangat luar biasa gitu kehidupan di sana. Kemudian di samping mereka itu berada di tempat yang teduh, kemudian bersandar di atas dipan. Di surga itulah mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Jadi kalau umpamanya di sini misalnya kita kepingin buah apel misalnya, ya kan? Maka kita harus bekerja dulu, punya duit. Nah, setelah punya duit baru kita membeli apel. Nah, apelnya tuh harus kita ke pasar. Nah, kemudian setelah ke pasar kita bawa pulang apel, kita bawa ke rumah, kita cuci, kupas, baru bisa makan apel. Maka proses seperti itu sudah tidak diperlukan lagi di surga sana. Maka konon di dalam sebuah riwayat itu bahwa ketika katakanlah misalnya menginginkan buah pisang, maka pisang itu yang datang kepada kita, sudah tinggal menyantap saja. Jadi kita tidak perlu bekerja mencari uang, terus kemudian tidak perlu ke pasar, atau tidak perlu kita menanam pohon pisang nanti berbuah pisang. Terlalu lama itu. Jadi justru ya pengen apa? Pisang, yang datang pisang. Pisangnya yang datang kepada kita. Misalnya kita perlu pengen anggur, anggurnya yang datang kepada kita. Jadi buah anggur itu kita tinggal petik saja. Maka itulah satu kehidupan di surga sana. Subhanallah. Kemudian di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam, selamat sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi di sana mendapatkan satu keistimewaan, ya, menjadikan
tamu istimewa. Ini ada tamu dari dunia. Di dalam surga sana mereka dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dijamu, datanglah Allah memperlihatkan dirinya dengan mengucapkan salam. Maka disebutkan ketika melihat wajah Allah, maka itulah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Jadi kenikmatan tinggal di surga, sekarang diberikan kenikmatan yang tertinggi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita ketika melihat, inilah sesungguhnya Tuhan kami yang menciptakanku, ya, bisa berpandang-pandangan melihat wajah Allah, maka itu merupakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi berada di surga, tinggal di surga, ya, masih jauh lebih nikmat ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mari selanjutnya kita lihat pada surat Al-Maidah, surat 5 ayat 16. Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukharijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah, artinya dengan Al-Quran maksudnya, Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula lah Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa cahaya, ya, orang yang beriman, ya, mendapatkan cahaya ketika mereka berzikir kepada Allah SWT. Jadi di situ pada ayat itu bahwa penyebab cahaya itu adalah zikrullah. Maka yang kedua ini adalah penyebab cahaya adalah Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya sumber cahaya itu adalah Al-Quranul Karim. Sehingga kalau ingin mendapatkan cahaya, ya harus mendekat kepada Al-Quran. Banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka petunjuk itu nanti Allah sudah tuangkan petunjuknya seperti apa, itu sudah dituangkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka semua apa yang akan kita kerjakan itu, atau apa yang akan kita upayakan, atau bahkan kita mempunyai berbagai macam persoalan, maka semua mulai dari soal sampai jawabannya semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, itu yang dimakan dengan Shiratal Mustaqim, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Jadi kalau ingin mendapatkan cahaya, ya harus kepada Al-Quranul Karim. Mempelajari, ya, mentadaburi, menghayati Al-Quranul Karim. Jadi ini adalah cahaya itu akan diperoleh dengan kita mentadaburi Al-Quranul Karim.
Itu yang kedua. Yang pertama adalah dengan zikrullah. Kemudian yang ketiga, mari kita lihat di dalam surah 57 ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta Dia mengampunimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi dikatakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa aminu birasuli, dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kifilaini min rahmatiki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua rahmatnya. Rahmat yang pertama adalah wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, menjadikan cahaya yang dengan cahaya itu kamu bisa berjalan dengan benar di permukaan bumi. Kemudian rahmat yang kedua, wa yaghfir lakum, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang ketiga ini adalah cahaya itu akan diperoleh ya, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi, cahaya itu akan diperoleh dengan banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, cahaya itu akan diperoleh pada saat kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga di sini, cahaya itu akan diperoleh dengan bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini baru nanti Allah berikan dua kasih sayang, dua rahmat. Yang pertama cahaya, yang kedua ampunan. Sehingga sekaligus di sini akan menepis pengertian di kalangan masyarakat bahwa wah, bagaimana cuman berdoa saja tapi tidak berusaha. Itu adalah ucapan keseharian yang biasa kita dengar. Jadi seolah-olah kita bisa menciptakan usaha. Jadi bukan cuma berdoa. Nah, maka di dalam ayat ini tidak seperti itu. Ya. Karena sesungguhnya usaha itu bisa timbul ya, karena adanya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha melakukan sesuatu itu karena adanya cahaya dari Allah gitu. Jadi jangan dibalik, berdoa melulu tanpa usaha. Jadi seolah-olah kita yang menciptakan usaha. Jadi tidak seperti itu menurut Al-Qur'an Karim. Maka dekati dulu Allah Subhanahu wa taala dengan satu keimanan dan ketakwaan kepadanya. Maka nanti Allah masukkan cahaya, maka dengan cahaya itu baru kita nanti berusaha kemana. Berusaha kemana itulah nanti yang akan senantiasa dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya cahaya itu. Cahaya ini merupakan satu kebutuhan yang sangat mendasar ya, bagi jiwa kita, sehingga kemana kita mau berjalan sesuai dengan keinginan Allah, maka awal yang harus kita lakukan adalah
beriman kepada Allah dan bertakwa, ya, bertakwa. Tinggal nanti seperti apa sesungguhnya beriman dan bertakwa itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah mari kita lihat di surat 66 ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ya. Jadi pada ayat 8 di surat At-Tahrim ini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ini artinya taubat yang bersih, yang ikhlas, yang hanya karena Allah. Jadi betul-betul membersihkan jiwa kita. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhanmu, ya, mudah-mudahan Tuhanmu menutupi kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtil anhar. Pada hari ketika Allah dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yujazillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah SAW. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi betul-betul yang namanya cahaya ini, ya, akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya, berupa betul-betul cahaya yang memancar di hadapan kita dan di sebelah kanan. Kemudian mereka sambil mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Jadi sekaligus ayat ini bisa dicatat bahwa ayat ini bisa dijadikan sebagai doa, satu permohonan kepada Allah supaya Allah menyempurnakan cahayanya. Jadi Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ya Allah, ya Tuhan, sempurnakanlah cahaya kami. Jadi artinya yang dimaksudkan, ya Allah, sempurnakanlah keimanan kami. Ya, itu sama. Karena cahaya itu sesungguhnya adalah iman. Ya. Jadi di situ ketika berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami.
itu betul-betul satu doa yang hakiki. Karena hakikat daripada keimanan itu adalah cahaya. Sehingga yang diminta adalah cahayanya. Sempurnakanlah ya Tuhan cahaya kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka ini merupakan satu upaya yang harus kita lakukan, bahwa beriman itu adalah cahaya. Jadi iman itu adalah hakikatnya cahaya. Nah, maka yang pertama, bagaimana cahaya itu bisa kita perdapat? Bahwa cahaya itu bisa kita perdapat dengan yang pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan cahaya itu kita harus banyak mempelajari Al-Qur'an. Karena sesungguhnya sumber cahaya yang paling besar itu adalah Al-Qur'an Karim. Sekaligus seorang yang beriman itu sudah menjadi satu ciri bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an Karim. Kemudian yang ketiga, cahaya itu bisa diperdapat dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa cahaya itu akan bisa diperoleh dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sesungguhnya bertobat dan bertakwa kepada Allah supaya kita mendapatkan cahaya itu? Mari kita lihat di dalam surah apa yang dimaksudkan dengan tobat dan bertakwa kepada Allah itu. Mari kita lihat di dalam surah Al-Imran surat 3 ayat 132 dan sampai 135 atau 136. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Mu Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan bertakwa dan taubatan nasuha. Jadi kalau dikatakan wa'ati Allah wa rasulah la'allakum turhamun, taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kalian mendapat rahmat. Dalam bentuk apa taat kepada Allah dan Rasulnya itu? Maka di sini dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang banyak memohon ampunan atau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di situ dikatakan wasa'ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi sekaligus di situ orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah SWT. Sekaligus juga orang yang beristighfar itu adalah orang yang senantiasa melakukan taubatan nasuha. Kemudian siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada muhsinin, kepada orang yang beristighfar, orang yang bersedekah, orang yang ahli memaafkan kesalahan manusia. Allah sangat cinta kepada itu. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Jadi artinya di sini karena sebagai manusia bisa saja tergelincir atau berbuat dolim kepada diri sendiri. Jadi kemungkinan itu sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mereka menganiaya dia sendiri. Mereka ingat akan Allah. Jadi zikrullah. Lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Jadi kalau umpamanya kita tergelincir, membuat kezaliman kepada diri sendiri, ya, maka dia cepat mengingat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini saya katakan, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak menentukan, tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka adalah mengetahui. Jadi ini merupakan satu taubat, ya, bertobat, beristighfar kepada Allah, mohon ampunan, dan tidak mau melakukan perbuatan yang sama, ya, perbuatan dosa yang sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali itu Bapak Ibu sekalian, bahwa keimanan itu adalah cahaya. Cahaya itu adalah seperti yang kita bahas tadi. Barangkali itu silahkan kalau ada yang mau dipertanyakan. Wallahu a'lam.